Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di acara diseminasi yang akan saya lakukan. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini di budaya positif ini adalah termasuk dari modul yang pertama. Jadi modul yang pertama itu adalah ada modul filosofi Hajar Dewantara, kemudian yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak, itu di modul 1.2. Kemudian untuk yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif yang akan kita laksanakan diseminasi pada hari ini. Nah, di sini ada budaya positif, yaitu tentang pemahaman konsep. Nah, di sini ada posisi kontrol, kemudian disiplin positif dan teori kontrol, kemudian posisi kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu itu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ketika kita itu mendengar kata-kata hukuman, apakah bisa itu membuat anak menjadi disiplin dengan penghukuman yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif. Di sini ada hukuman dengan hal positif. Jadi apakah iya hukuman positif itu ada atau tidak? Nah, jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin kita sudah beberapa kali mengalami ini ya. Jadi kadang anak ada yang kurang disiplin sehingga kita memberikan hukuman bahasanya itu hukuman yang positif, seperti membersihkan toilet, kemudian membersihkan halaman ataupun yang lainnya. Apakah itu benar-benar bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Nah, kita akan membahasnya di sini. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, penghargaan yang seperti apa yang nanti akan meningkatkan motivasi anak? Kita juga harus bisa berpikir ataupun menganalisa dari hal tersebut. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi juga, segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini materi yang akan kita perdalam lagi. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebijakan universal ini adalah nilai-nilai kebijakan secara umum, bisa diterapkan dimanapun, bisa diterapkan di tempat manapun, itu sudah bisa tercover dari nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan.
Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri. Motivasi dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan mandiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama adalah Primary Years Program atau program dasar. Nah, program dasar ini itu dalam tenggang usia 5-12 tahun. Itu cocok sekali dengan penerapan yang seharusnya itu dilakukan di tingkat PAUD dan sekolah dasar. Kira-kira nilai-nilai kebijakan universal apa saja? Nah, di sini sudah tertulis. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Seandainya kita bisa berangan-angan apabila murid kita itu ternyata sudah mampu menerapkan nilai-nilai kebijakan universal yang sesuai dengan yang tertera ini, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sangat luar biasa, sehingga dalam bermasyarakat, bernegara maupun beragama itu pasti akan lebih baik lagi dan semuanya pasti akan damai, aman, dan sejahtera. Kemudian yang kedua adalah 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nah, ini adalah kayak semacam warisan, ya. Jadi apa saja yang bisa diterapkan warisan-warisan Indonesia terkait dengan karakter itu. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini sesuai dengan Pancasila-sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah. Selanjutnya, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesetaraan. Kemudian yang selanjutnya 7 kebajikan dasar. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, suara hati ini yang seperti apa? Nah, suara hati itu kadang ketika yang mulut berbicara A, tapi hatinya itu sebenarnya bukan A, sebenarnya B, tapi karena ada sesuatu jadi saya bilangnya A. Nah, itu walaupun dia bisa kekeh dengan pendirian A, tapi suara hatinya B, berarti dia itu membohongi suara hatinya sendiri, dan itu sadar juga kita rasakan. Antara yang baik dan tidaknya itu sudah bisa kita rasakan dari suara hati ini. Nah, selanjutnya perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini ada sebuah cerita, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ketika kita itu menyobek kertas
Kemudian kita menuliskan dan sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita, entah apapun itu yang berharga. Kemudian kita genggam tulisan itu sekuat tenaga. Bagaimana caranya genggaman itu tetap terjaga dan tetap kuat? Nah, teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Untuk meminta benda tersebut, B bisa melakukan berbagai macam cara. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apapun itu supaya kita bisa membuka genggaman yang kita genggam itu. Dan kemudian apa yang terjadi kira-kira? Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ada beberapa kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah mungkin jawaban kita akan bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Nah, ketika nanti akan membuka ataupun tetap mengepalkan tangannya, itu otomatis kan ada beberapa alasan. Pasti yang membuka itu pun pasti karena ada alasan. Kemudian yang kedua, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangannya, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya itu? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, jadi apapun yang kita miliki, kemudian seandainya orang lain itu mau meminta dengan segala rayuannya, dengan segala bujukannya, akan tetapi apabila kita yang diminta itu tetap kontrol, tetap teguh, tetap gigih, maka itu tidak akan bisa berdampak kepada si peminta itu. Sama dengan kita ketika mengajar. Jadi ketika kita itu kita sedang mengajar, kemudian ada anak didik kita itu yang bermain sendiri, apakah kita bisa mengontrol anak itu? Tidak, Bapak Ibu. Ya, jadi yang bisa mengontrol itu siapa? Ya dirinya sendiri. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai pendidik itu bisa mengarahkan anak itu supaya dia itu bisa mengontrol dirinya sendiri, supaya anak itu bisa tahu, oh ini benar, ini salah, ini berdampak baik, ini berdampak buruk. Saya bisa melakukan, saya tidak bisa melakukan, saya bisa menahan, saya bisa menolak. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menumbuhkan rasa itu? Bukan kita antem, menang, jegot, saya ngantem, itu tidak bisa. Karena walaupun nanti seperti biasa kita itu atur anak-anak, akan tetapi kalau memang belum dari hati nuraninya, maka dia akan hanya sebatas angin lalu saja. Mungkin di hari itu dia akan nurut, tapi itu tidak akan menjadi karakter, hanya sesekali saja. Yang selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Pasti ada alasannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, maka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Walaupun yang disampaikan dengan nada halus dan lembut, tapi apabila hal negatif yang disampaikan, maka otomatis itu akan tertanam juga kepada diri anak, kemudian itu juga menjadi karakter yang negatif. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, sehingga usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, kadang hanya sebatas yang penting guru senang, saya anteng yang penting guru senang. Tapi anak itu bisa melampiaskan kenakalannya, melampiaskan apa yang dia inginkan itu di luar. Ya, jadi malah semakin berbahaya karena tidak terkontrol oleh guru ataupun oleh orang tua di luar sana. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena hal ini bisa membuat semacam dendam. Jadi saya selalu diperlakukan seperti ini terus supaya saya menuruti apa yang dia mau. Sementara hati nuraninya itu bertolak belakang sehingga akan menjadi permusuhan. Dan apabila yang menjadi permusuhan itu antara siswa dan guru, maka itu sangat berbahaya sekali karena memang harusnya siswa itu lebih yakin dan percaya terhadap gurunya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol.
pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kan yang sudah kita jelaskan tadi bahwa kita tidak bisa untuk mengatur orang lain, kita tidak bisa untuk bagaimana caranya orang lain harus seperti apa yang kita inginkan. Karena masing-masing orang, masing-masing kepala itu memiliki lingkungannya sendiri, memiliki daya dukung sendiri. Tempat tinggalnya berbeda, makanan yang dimakan yang berbeda. Akan tetapi dari hal tersebut semuanya itu berdampak kepada pola pikir kita. Dan apabila pola pikir kita itu harus disamakan, kemudian harus diseragamkan, maka hal itu pasti akan menimbulkan masalah. Karena kadang suatu benda ketika dilihat dari berbagai sudut itu pun berbeda. Mungkin kalau seperti benda ini, kemudian dari sebelah Pak Musyafa itu melihatnya ada lorek warna putih dan abu-abu. Tapi kalau dari sini oranye yang lebih dominan. Kemudian dari arah yang lain ada titik dan ada nodanya. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat anak itu pun sama, harus dari berbagai sudut pandang. Kita juga harus memahami, bukan menuntut, tapi kita memahami kenapa anak itu melakukan hal A, hal B. Kenapa anak tersebut berpandangan A dan B. Kita harus memahami itu. Ketika kita sudah memahami itu, maka kita bisa tahu arah apa yang akan kita lakukan. Kemudian bagaimana cara kita mengarahkan anak itu juga lebih mudah, ya. Jadi apa saja yang bisa diterapkan warisan-warisan Indonesia terkait dengan karakter itu. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya sebatas ilusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Pasti ada alasannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, maka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Walaupun yang disampaikan dengan nada halus dan lembut, tapi apabila hal negatif yang disampaikan, maka otomatis itu akan tertanam juga kepada diri anak, kemudian itu juga menjadi karakter yang negatif. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, sehingga usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, kadang hanya sebatas yang penting guru senang, saya antar yang penting guru senang. Tapi anak itu bisa melampiaskan kenakalannya, melampiaskan apa yang dia inginkan itu di luaran. Ya, jadi malah semakin berbahaya karena tidak terkontrol oleh guru ataupun oleh orang tua di luar sana. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena hal ini bisa membuat semacam dendam. Jadi saya selalu diperlakukan seperti ini terus supaya saya menuruti apa yang dia mau, sementara hati nuraninya itu bertolak belakang, sehingga akan menjadi permusuhan. Dan apabila yang menjadi permusuhan itu antara siswa dan guru, maka itu sangat berbahaya sekali, karena memang harusnya siswa itu lebih yakin dan percaya terhadap gurunya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, di sini. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kan yang sudah kita jelaskan tadi bahwa kita tidak bisa untuk mengatur orang lain. Kita tidak bisa untuk bagaimana caranya orang lain harus seperti apa yang kita inginkan. Karena masing-masing orang, masing-masing kepala itu memiliki lingkungannya sendiri, memiliki daya dukung sendiri. Tempat tinggalnya berbeda,
makanan yang dimakan yang berbeda. Akan tetapi dari hal tersebut semuanya itu berdampak kepada pola pikir kita. Dan apabila pola pikir kita itu harus disamakan, kemudian harus diseragamkan, maka hal itu pasti akan menimbulkan masalah. Karena kadang suatu benda ketika dilihat dari berbagai sudut itu pun berbeda. Mungkin kalau seperti benda ini, kemudian dari sebelah Pak Musyafa itu melihatnya ada lorek warna putih dan abu-abu. Tapi kalau dari sini oranye yang lebih dominan. Kemudian dari arah yang lain ada titik dan ada nodanya. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat anak itu pun sama, harus dari berbagai sudut pandang. Kita juga harus memahami, bukan menuntut, tapi kita memahami kenapa anak itu melakukan hal A, hal B. Kenapa anak tersebut berpandangan A dan B. Kita harus memahami itu. Ketika kita sudah memahami itu, maka kita bisa tahu arah apa yang akan kita lakukan, kemudian bagaimana cara kita mengarahkan anak itu juga lebih mudah. Stimulasi respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini sama seperti ketika kita curhat. Ketika curhat itu pun kadang kita itu tidak meminta orang itu untuk harus mendikte kita melakukan A, B, C. Kadang kita curhat itu hanya sebatas kita itu pengen berbagi. Tidak perlu ada intimidasi ataupun tidak perlu ada kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Yang mengalami, yang melakukan itu kita. Jadi kadang kita hanya sebatas ketika kita sudah berbagi permasalahan, kita menjadi lega. Hanya itu saja. Nah, seperti yang teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulasi respon yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak mengontrol orang lain. Selanjutnya, memaksakan Anda pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini, jadi ketika kita itu ada gagasan beberapa, kemudian ketika mau memaksakan atau membujuk bagaimana, itu nanti menjadikan permasalahan baru. Akan tapi ketika nanti melaksanakan kolaborasi, yang satu ada merah, hijau, kuning, biru, dan ungu, maka akan terjadi pelangi. Kemudian stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Karena memang ketika hal-hal yang kita inginkan bersama itu diwujudkan bersama dengan bagaimana menciptakan keberagaman sebagai sunatullah, maka semuanya akan menjadi menang. Kemudian makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali terkait dengan hukuman itu. Kemudian apakah makna disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar.
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi, ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa-apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin karena sudah tertanam secara berturun-temurun, disiplin itu ya harus kaku gitu ya. Disiplin itu harus kaku dan manut gitu ya. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Jadi ketika kita itu mau melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi? Contoh, ketika anak itu, kamu bisa saja marah, tapi kalau kamu memukul temanmu, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah itu nanti menjadi hal yang positif atau negatif? Nah, itu salah satunya motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu kan kalau nggak dapat apa-apa ya males, nggak mau melakukan. Nah, kayak gitu ya. Jadi karena ada imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi internal, tujuan disiplin. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri. Saya bisa menjadi orang seperti apa? Saya bisa menjadi guru yang seperti apa ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Nah, seperti itu. Ya, berharap ketika kita itu melakukan sesuatu, maka kita tahu apa konsekuensinya, apa hasilnya, apa dampaknya bagi kita. Contoh kasus, Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Ini Ibu Anas ya, berarti di sekolahan yang di atas sana. Soalnya kalau di Wonosari, guru kelas 2-nya adalah Bu Sri. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Sepertinya ini kasus yang umum ya Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan oleh Bu Siti, Bu guru kelas 1 juga biasanya seperti itu. Murid-murid terbiasa tertib berdiri antri di depan kelas. Nah, selanjutnya ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat memulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Jadi ibu gurunya itu merasa kewalahan dengan mentertibkan anak-anaknya karena anak-anaknya terlalu aktif. Kemudian Bu Anas berpikir cepat, mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Jadi siapa yang tertib nanti mendapatkan bintang. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah ya, saya juga pernah. Nanti kalau yang anteng nanti nilainya 100.
Nanti kalau anteng nanti mendapatkan ucapan tepuk hebat. Nah yang kayak gitu itu sepertinya sudah umum dialami oleh teman-teman guru termasuk dengan saya. Nah, kira-kira ketika kita itu mengiming-imingi dengan sesuatu hal, walaupun itu bukan materi, apakah itu sudah tepat dilakukan? Jawabannya ada di selanjutnya ini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena seperti pancingan ya, saya ikan yang lapar dipancing, dikasih umpan, makan umpan itu ternyata kena. Nah ya kayak gitu. Kalau tidak ada umpan maka tidak akan masuk ke perangkap. Nah yang seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Seolah-olah itu diberikan penghargaan, bagus, tepuk tangan. Akan tetapi dampak untuk emosinya, kemudian dampak untuk kedepannya, untuk karakternya itu ternyata ini. Walaupun dengan penghargaan, pemberian penghargaan, dengan kata penghargaan mungkin kita itu bisa berpikir bahwa itu positif loh, penghargaan itu baik loh. Akan tetapi jika seperti kasus yang tadi, yang kita bahas tadi, maka penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas. Penghargaan ternyata mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik ya, seperti itu. Nah ini pendidikan yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat merintah diri sendiri. Merintah diri sendiri itu yang seperti apa? Yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau kita sudah bisa mampu mengontrol diri kita sendiri, maka kita pasti akan lebih menghargai orang lain, akan menghargai diri sendiri, dan meminimalisir resiko bertentangan dengan orang lain, meminimalisir kita mendapatkan musuh. Jadi seperti itu. Contoh kasus berikutnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju atau tidak, dan kenapa? Nah, karena seolah dengan Pak Seno memperlakukan Iva seperti itu tidak bisa membuat Eva itu jera, akan tetapi malah menambah masalah bagi Eva. Jadi Eva juga semakin malu dengan teman-temannya. Dan mungkin dengan rasa malu itu kadang bisa tertanam. Kalau memang mental dia itu kecil, mental dia itu cirek gitu, itu malah membuat dia itu semakin
tidak bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, tidak bisa menunjukkan, tidak bisa memunculkan potensi yang dia miliki. Nah, di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi atau hukuman kira-kira. Nah, di sini sudah tertera menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kasusnya itu merupakan hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kamu mematahkan pensil punya temanmu sampai dia itu nangis. Nanti kamu pas istirahat membersihkan toilet. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Ya. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu bisa jadi konsekuensi karena ketika jam pembelajaran maka ketika jam pembelajaran mungkin. Ya, terima kasih Pak Anto. Ya, memang benar sekali. Jadi ketika kita itu mau konsekuensi atau hukuman, itu kita juga bisa melihat dari bagaimana konteksnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Anto tadi bahwa di sini mungkin ketika seperti saya itu sebagai guru agama, kemudian menghukum anak dengan cara berlari di lapangan, itu kan tidak ada konektivitasnya, tidak ada koneksinya dengan kompetensi saya sebagai guru agama dalam bidang keagamaan. Tapi apabila itu dilaksanakan oleh guru olahraga, itu mungkin bisa menjadi konsekuensi karena ketika kegiatan pembelajaran olahraga itu memang benar-benar dia menitik beratkan kepada kebugaran fisik. Jadi mungkin dengan berlari itu bisa membuat anak itu lebih sehat. Jadi ada tujuannya seperti itu. Akan tapi ketika menghukum ataupun konsekuensi tentang lari ini juga kita juga harus melihat bagaimana penjelasan anak itu terlambat karena alasan apa. Itu juga harus ada alasan yang kuat juga. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru praktek karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini merupakan konsekuensi karena apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut sudah mencederai temannya, sehingga konsekuensinya apabila duduk itu di pinggir lapangan itu kan tidak terlalu menyiksa dalam tanda kutip ya, karena duduk di pinggir mungkin sebagai konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Kenapa kita lebih diutamakan untuk memberikan konsekuensi daripada hukuman? Karena kita itu supaya mengajarkan kepada anak bahwa apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus benar-benar dipikir secara matang supaya konsekuensi yang kita alami juga itu juga tidak bertolak belakang dengan hati nurani kita. Contoh ketika kita itu mencoret bangku, maka kita sadar ketika kita itu disuruh untuk menghapus coretan itu, kita tidak akan merasa terpaksa karena memang itu konsekuensinya, dan tidak merasa bahwa ini sebagai hukuman dan saya menderita melakukannya, itu tidak.
Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, mendais lah bahasanya. Untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi memang hukum timbal balik ya, kita menanam, kita juga yang menuai. Jadi kalau seandainya kita tidak mau dengan konsekuensinya ya, maka jangan berbuat sesuatu hal. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin seperti tadi, ketika ada anak-anak yang mencoret bangku kemudian disuruh untuk menghapus, mungkin merasa sedikit berat, tapi itu hanya di waktu itu saja. Setelah itu mungkin tidak ada dendam kepada gurunya, kemudian mengingat-ingat sampai ketika dia itu sudah lulus, kemudian ketemu di jalan, kemudian bilang, "Bu guru yang dulu menyuruh saya untuk menghapus coret-coretan yang saya lakukan." Seperti itu tidak. Akan tapi kadang seperti ini, siswa ketika sudah menjadi alumni kemudian, "Hai guru sing biyen ngokum nyong ngepel kon resiki WC kayak gurune." Lah mungkin kadang masih diingat sampai ke depannya, sampai ke anak cucunya mungkin bisa diceritakan, "Kayak lo biar guru sing tahu ngokum bapakmu," sampai yang kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Jadi ketika nanti diberikan hukuman, maka anak akan semakin membenci dengan kedisiplinan. Tentang konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman itu seolah kayak dipaksa untuk melakukan sesuatu itu. Akan tetapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Jadi ketika anak itu melakukan konsekuensi, itu juga paham bahwa ini merupakan stimulus untuk bagaimana cara kita itu tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian untuk hukuman, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi seperti tadi, kalau mendorong anak menyakiti diri ini adalah seolah kayak terpaksa. Akan tetapi kalau mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dimanapun itu semeleh. Ketika kita sudah semeleh dimanapun, maka kita akan lebih berkembang dan kita akan lebih punya gagasan apa yang akan kita berikan itu pun akan lebih bisa muncul dengan sendirinya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau yang sudah dihukum, kemudian ini seperti ada cerita juga. Ponakan saya itu ketika pas tes gitu, kalau nilainya jelek itu kan pasti dimarahi oleh saya. Tak seneni. Nah, diseneni itu pun kan itu sebuah hukuman juga, mental. Nah, itu ada suatu ketika tes, kemudian ada beberapa itu yang tidak dibawa ke rumah. Yang ditunjukkan ke saya itu hanya mata pelajaran yang nilai-nilainya itu bagus. Itu sudah suatu pujian. Tapi ternyata saya menemukan ada yang diumpetin juga di tas. Nah itu kan punya alasan, berarti dia itu takut dihukum. Jangan-jangan motivasi dia belajar itu juga supaya tidak dihukum, bukan supaya pinter cerdas itu tidak, tapi nanti biar bapak senang, nanti biar ibu senang, itu tidak, bukan hanya sebatas
saya ingin belajar, saya ingin mengembangkan diri, nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Karena itu adalah melaksanakan konsekuensi. Kemudian identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, ataupun restitusi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Restitusi, konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, itu menguatkan. Dan selanjutnya itu negatif. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, akan tetapi kalau restitusi itu adalah yang positif. Sebenarnya yang tadi dibicarakan yang positif itu apa sih? Restitusi itu yang tadi positif ya. Tadi yang hukuman itu negatif, konsekuensi itu yang netral, restitusi itu yang positif. Berarti paling tidak ketika kita itu mau melaksanakan sesuatu hal kepada anak, apakah kita itu memilih yang negatif? Tentu tidak ya. Apakah hanya yang netral saja? Juga tidak. Tapi bagaimana caranya kita memberikan penyelesaian yang seperti restitusi ini yang berdampak positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi mungkin ketika kita itu berada di sekolah, banyak anak-anak, mungkin tidak mungkin untuk anak-anak itu tertib semua, kemudian anak-anak itu sesuai aturan semua. Pasti ada beberapa yang kadang nukari kancane, kadang jahili kancane, marahin nangis kancane. Mungkin kadang kita jangan langsung respon kemudian turun tangan langsung, tapi mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri dulu. Kalau anak-anak yang bertikai atau berkelahi, coba kita lepas dulu, kita amati dari jauh. Apakah anak itu, anak yang berkelahi itu bisa menyelesaikan permasalahan mereka atau tidak? Akan tetapi jika tidak, ataupun nanti ada laporan ternyata masih berlanjut permasalahannya, maka kita bisa melakukan restitusi ini. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti sangat menarik sekali ya. Jadi sebelum adanya restitusi itu harus dibuat keyakinan kelas dulu ataupun keyakinan sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena seperti tadi sudah kita bahas bahwa kata peraturan itu seolah-olah kayak kaku dan harus tertuju kepada disiplin yang kaku itu sendiri. Akan tetapi kalau bahasanya dengan keyakinan, maka ini sudah secara sukarela kita curahkan untuk kita lakukan. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang sudah disepakati oleh warga kelas ataupun warga sekolah, kemudian untuk dilaksanakan bersama-sama. Dan apabila tidak mampu melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, maka dilakukan dengan entah itu restitusi ataupun nanti dengan konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu terlalu menyakitkan, dan penghargaan itu juga ada penghargaan yang positif dan penghargaan yang berdampak negatif. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, peraturan dibuat untuk mengendalikan atau untuk menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh suatu kelas untuk dapat dilaksanakan. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, untuk kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kesepakatan kelas ini tertuang dalam kalimat-kalimat yang positif seperti ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mencoba identifikasi kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan hidup, di mana kebutuhan hidup itu ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Contoh kasus, Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ketika Bu Ani bertanya kepada Bimo melakukan itu, jawabannya Bimo adalah aku senang. Senang berlari-lari, itu kesenangan. Contoh kasus yang kedua, Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan
kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ketika Bu Ani bertanya, jawaban dari ibu adalah ibu kejar saya. Nah itu adalah kalau ibu mengejar dia itu suatu kebanggaan, maka ini adalah cinta dan kasih sayang. 5 posisi kontrol. Itu ada penghukuman, membuat rasa bersalah, seperti teman, seperti pemantau, dan seperti manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu kita bisa sebagai pendidik, kita bisa memposisikan diri sebagai hukuman, ataukah kita bisa memposisikan diri sebagai membuat anak itu merasa bersalah, atau seperti teman, atau seperti pemantau, atau seperti manajer. Kalau yang seperti penghukuman, nah itu seperti yang tadi, membuat anak itu merasa tersakiti, membuat rasa bersalah. Kadang kita kalau kamu melakukan seperti itu nanti Bu Guru jadi sedih loh. Nah, yang kayak gitu itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau seperti memposisikan diri kita sebagai teman, maka kalimatnya bisa tolonglah bantu Bu Guru, kamu jangan melakukan seperti itu lagi, Bu Guru itu sudah capek. Nah, yang kayak gitu itu kita memposisikan sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu kita bisa dengan bahasa, coba kita lihat lagi peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira kamu melanggar peraturan kelas atau tidak? Nah, seperti itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Nah, seperti posisi manajer itu adalah posisi yang merestitusi. Merestitusi yang seperti apa? Dengan cara yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu guru bisa menanyakan seperti ini. Ketika anak sudah menceritakan permasalahannya, kemudian gurunya itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan inilah. Itu bisa disampaikan dengan kata-kata itu. Kemudian validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, yang kan jadi seolah-olah kita itu membuat anak itu merasa tidak terjerumus ke dalam rasa bersalah yang terlalu dalam. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah dibuat dalam kesepakatan kelas itu kita ungkit lagi, kita ingatkan lagi. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah, yang seperti itu. Jadi kita mengingatkan lagi. Baik Bapak Ibu, demikian desifikasi yang saya sampaikan. Banyak salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.